Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyarakat Indonesia sekalian, mungkin banyak yang belum tahu kalau saya ini Jumardi, nama aku toh. Saya juga memperkenalkan diri sama kalian supaya juga saya dikenal sama kalian. Saya juga sudah buat YouTube ini sudah lama sekali, tapi namanya juga kita orang di daerah toh, orang yang tidak begitu dikenal, yang mau memperkenalkan diri tapi tidak ada yang mau kenal, itu susahnya orang di daerah. Akhirnya tidak juga basa-basi, saya memperkenalkan diriku sebagai Jumardi, ah, orang di daerah. Sekarang ini posisi saya tinggal di Buol Kasiang, dan saya sudah menikah juga, dapat istri orang Buol. Saya sendiri orang dari Sulawesi Selatan, tapi orang tua aku saya sedikit-sedikit ke utara, sedikit dari selatan. Palu Palu sedikit lagi kemari, tidak dikenal juga itu di Indonesia, namanya Toli-Toli. Nah, jadi begini teman-teman, saya juga mau mengungkapkan itu pendapatku sendiri, toh. Karena begini, saya selalu ingin berpendapat di depan teman-temanku, di depan banyak orang, tapi saya berpikir bahwa pendapatku ini tidak bisa diterima oleh mereka karena mereka juga punya pendapat sendiri begitu toh. Ah, ah. Itulah makanya saya bercerita atau berpendapat di sini supaya tahu dari sekian banyak orang, sebagian kecil orang tadi itu yang menolak saya, di kalayak luas sana itu menerima walaupun satu dua orang. Berarti sama saja tidak diterima pendapatku toh. Pendapat apa itu? Jadi begini, eh sekarang ini kan lagi dibahas 2023 gelap, 2023 suram, 2023 ya begitu toh ceritanya kan di luar sana. Karena kebetulan juga saya berkecimpung atau bekerja di bidang keuangan, khususnya di sebuah bank, ya bank BUMN lah begitu. Mungkin tidak usah saya bilang karena kau sudah tahu juga itu toh, di bank BUMN yang kalian juga sudah tahu. Jadi saya tidak perlu katakan. Karena ya saya memang posisinya di mikro. Jadi tetapi selain saya juga di posisi di mikro, saya juga belajar, saya juga baca berita, rajin update gitu tentang perkembangan perekonomian dunia dan terutama juga geopolitik karena memang itu kesukaanku. Karena memang kenapa saya sampai suka itu, persoalan-persoalan geopolitik dunia, perekonomian dunia. Ya karena saya dulu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Dulako Kasiang. Toh. Jadi itu makanya dasarku suka-suka yang berita-berita begitu. Makanya saya mendapatkan informasi-informasi yang tentang 2023 itu suram, 2023 itu berat, susah. Nah, sekarang ini kan saya juga turun-turun ke masyarakat, turun-turun ke petani. Jadi apa yang dibilang petani? Mahal pupuk, mahal bibit, harga jagung turun. Nah, kasih yang saya punya nasabah kesayangan itu kan kebanyakan petani, ya hampir 80-90% lah petani. Jadi ya Moki juga bilang mau tagih dia tidak ada uangnya. Moki bilang suruh bayar kreditnya susah juga. Aduh, susah ini. Memang sudah kelihatan dan sudah terlihat itu mulai dari bulan Oktober, November itu sudah mulai kelihatan bahwa mereka itu sudah susah. Keadaan ekonominya sudah agak kesulitan. Kalaupun ada yang menopang-menopang karena ada penghasilan-penghasilan lain yang mungkin tidak terdampak secara langsung dari eh, apa eh, apa namanya geopolitik dunia itu tadi. Katanya perang Rusia Ukraina terhambat pupuk, bukan pupuknya terhambat, bahan baku pembuatan pupuknya yang terhambat gitu ya. Itu salah satu faktor atau masalah masalah yang terjadi. Nah begini, jadi seringkali saya bercerita dan berpendapat kepada teman-teman toh, ya mungkin kita punya background yang berbeda, jadi juga membawa persepsi yang berbeda. Jadi kalau saya backgroundku memang pernah kuliah di hukum dan tertarik dengan dunia politik, geopolitik dan juga ekonomi secara global, ya mungkin teman-temanku tidak, karena mungkin mereka punya background yang atau latar belakang yang berbeda.
apalagi dulu kan saya aktif di dunia aktivis kemahasiswaan, suka diskusi-diskusi masalah politik, ekonomi, hukum, masalah yang sekarang itu yang saya anggap tidak ada relevannya dengan pekerjaanku, tapi saya kan suka, gemar. Jadi tidak ada masalah toh kalau saya menyukai hal-hal yang seperti itu toh. Nah, baiklah toh, saya selalu bercerita itu yang dibicarakan dunia ini tentang ini nih toh, yang dibicarakan oleh dunia begini. Ya dibilang juga teman-temanku tidak ada manfaatnya atau dampaknya sama kita yang di sana berkelahi atau bagaimana, di sana di sini tetap kita juga terima gaji, makan. Tapi apa yang saya rasakan sekarang itu ya terasa sekali, karena di pekerjaan juga di target kita agak sudah begitu ditekan lumayan juga sih sebenarnya, tapi tetap kita optimis bisa melewati ini kesulitan-kesulitan yang kita alami di tahun 2022 ya toh. Jadi tetap kita juga berusaha semaksimal mungkin, berjuang semaksimal mungkin, karena bukan cuma dirinya kita saja yang kita perjuangkan ini sebenarnya toh. Kita bertarung ini bukan untuk dirinya kita sendiri, tetapi untuk kepentingan perusahaan juga, lebih khusus, lebih utama itu untuk kepentingan negara sebenarnya kan. Jadi memang kita tidak bisa pesimis, kita harus optimis, dan memang ini adalah kerja, tidak bisa kerja sendiri tetapi teamwork. Ya betul, sudah sebenarnya apa yang dilakukan atau yang digaris bawahi oleh si manajemen itu sudah betul, tapi memang sebetul-betulnya mereka memang kita juga merasakan kesusahan dengan ketersisaan, tapi memang itu mungkin mudah-mudahan tidak berlangsung lama ya toh. Karena kita dengar-dengar ya, kita baca-baca ya di luaran sana itu sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang berkapitalisasi besar, modal-modalnya besar gitu, itu memecat karyawannya untuk efisiensi gitu. Untuk efisiensi artinya supaya dia bisa bertahan atau survive di kondisi yang tidak baik saat ini. Apalagi kalau misalkan gejolak perang ini tidak akan berakhir tahun 2023 sampai 2024 dan justru semakin meningkat atau eskalasinya semakin memanas, pastilah tidak ada perbaikan, tidak ada tidak ada pemulihan yang lebih cepat seperti yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Jadi sudah makin buruk lah situasi ekonomi di dunia saat ini ke depannya. Bahkan kalau saya mau bicarakan ini sama teman-teman, mereka anggap ini saya punya gurauan ini tidak masuk akal begitu ya. Jadi saya bilang iya, karena namanya juga kita mau berdiskusi, artinya bertukar pendapat, apa yang saya ketahui saya juga ingin promosikan sama teman-teman. Tapi mungkin saya juga berpikir bahwa mereka juga punya cara untuk bisa melewati masa sulit kalaupun itu terjadi, punya langkah yang sudah teruji ketika masa sulit itu terjadi, mereka bisa melaluinya dengan baik. Jadi makanya saya berpikir ya mungkin caranya mereka begitu, seperti itu toh. Belum tentu juga apa yang saya sampaikan ini bisa mempengaruhi atau bisa merubah cara atau polanya mereka. Jadi ya betul juga sih sebenarnya, karena berbicara mengenai politik, hukum, ekonomi global itu kan bukan kesukaannya mereka, itu cuma kesukaan saya, dan tidak ada teman saya yang menyukai hal yang sama. Itu masalahnya kan. Ya tapi ya tidak apa-apalah. Ya terkadang juga saya berbicara masalah-masalah ini sama istri saya saja. Jadi istri saya backgroundnya adalah orang kesehatan, tepatnya bidan. Karena saya adalah suaminya, mungkin dia menghormati saya, dia iya iya saja, tapi dia tidak mengerti apa juga yang saya bilang. Tapi bagaimana kalau saya misalnya suka mau bercerita ini, menceritakan ini, saya gemar, suka menceritakan ini, ya kemana lagi saya mau bicara, tidak mungkin saya bicara sama tembok. Tembok juga ya iya iya, tidak akan menyangga atau tidak akan mengabaikan ya toh. Tapi ya itulah fenomena yang ada di desa atau yang ada di kabupaten atau di daerah. Tidak semua orang punya spot thinking ya, pemikiran
itu secara global, padahal itu sedikit ya, mungkin ya sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Mungkin contoh kenaikan harga barang karena ada kelangkaan satu poin, satu satu penunjang pendukung satu barang itu ada langka, makanya mengikuti sebagian atau keseluruhan barang-barang yang lain. Itu kan kalau kita berpikir begini kan, satu produk itu tidak hanya didukung oleh satu tok unsur saja. Contoh Aqua. Ya, contoh ini ya. Ini contoh ini adalah suatu produk yang gampang, sederhana, dan mungkin kita berpikir ini hanya ada satu komponen saja untuk jadi satu botol gelas Aqua ini. Ya, Anda salah kalau Anda berpikir seperti itu. Ternyata ini ada banyak komponen yang mendukung supaya dia bisa jadi seperti ini. Pabriknya dari mana? Ya, ini pabrik plastiknya, pabrik pembuatannya, dan air kemasan di dalamnya. Dan ini juga berbeda loh ini komponen-komponennya, dan dari komponen ini tidak ada satu komponen. Ini ada banyak komponen atau banyak unsur untuk tercipta satu barang seperti ini. Gitu loh. Jadi satu komponen saja itu terjadi hambatan dalam hal untuk disalurkan atau diekspor gitu untuk di negara Indonesia misalkan, itu akan mengganggu itu dan akan bisa menyebabkan kelangkaan. Kalau langka, menurut teori supply and demand, harga bisa jadi naik gitu. Ya, lagi-lagi itu kita bicara ekonomi kalau itu seperti itu. Ya, ya. Saya juga kadang tertawa-tawa ketika presiden mengatakan hati-hati, 2023 suram, 2023 gelap. Ada juga influencer, ada juga menteri, jangan menakut-nakuti rakyat, jangan. Ini kan kita jadi blunder sebenarnya. Kalau menurutku memang itu gelap di tahun 2003, sampaikan itu gelap dan buat suatu kebijakan yang pro rakyat, supaya jangan sampai rakyat sudah tahu itu gelap, tapi kalian sebagai pemerintah tidak tahu melakukan apa supaya kita tidak terjerumus ke dalam kegelapan itu. Setidaknya terhindarlah dari kegelapan itu. Itu yang penting sebenarnya presiden. Bapak presiden ini sudah hampir 10 tahun kok menjabat dan sudah pengalaman dan paling dicinta oleh rakyat kok. Ya toh, harusnya tahu apa yang harus kalian lakukan sebagai seorang pemerintah. Pak Presiden, minta maaf saya mengkritisi Pak Presiden, tapi dari lubuk hati yang paling dalam saya sangat mendukung dan apresiatif terhadap kepemimpinan Pak Presiden sampai detik ini, dari periode pertama sampai detik ini. Menurutku kalau bukan Pak Presiden sebagai pemimpinnya, saya tidak tahu apa lagi yang terjadi di Indonesia saat ini gitu ya. Karena ya kita tahu ataupun tidak tahu bahwa memang situasi pandemi kemarin dari 2021 sampai 2020 2021 ini itu sangat memukul sebenarnya, ya toh. Kenapa? Karena bayangkan Pak Presiden, kalau Bapak Presiden tidak membuat satu kebijakan yang krusial pada waktu itu, mungkin banyak yang meninggal, dan yang meninggal mungkin orang-orang penting. Saya melihat di mata kepala saya sendiri, itu orang-orang penting itu banyak meninggal. Dosen, kepala rumah sakit, dokter-dokter di rumah sakit, guru-guru kita. Ya, itu mereka itu punya peran penting loh di dalam masyarakat gitu. Pengusaha-pengusaha bahkan mungkin meninggal. Ya, bahkan mungkin gubernur-gubernurnya kita juga nanti akan meninggal kalau gubernur tidak lah ya. Saya kira kan tidak, karena mereka lebih protektif, bahkan jauh lebih protektif dari presiden itu sendiri menurut saya. Jauh lebih presiden daripada presiden sendiri, gubernur-gubernur, bupati-bupati kita ini. Ya cuma pencitraannya mereka lebih kental gitu ya, sama dengan Pak Presiden sendiri sih. Oke. Balik lagi mengenai suramnya 2023 ini dan juga kebijakan apa yang akan diambil oleh Pak Presiden. Saya harap dan saya mengharapkan bahwa Bapak Presiden bisa mencegah
seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri dan juga para pembantu-pembantunya, supaya 2023 tidak suram-suram atau gelap-gelap amat bagi Indonesia. Karena menurut saya yang saat ini saja itu sudah cukup menyulitkan Pak Presiden. UMKM kita itu di sektor pertanian itu agak susah menurut saya. Dan ditambah lagi mungkin di daerah lain atau di tempat lain itu tidak berdampak karena mereka punya komoditas yang mungkin masih bagus lah harganya dan masih bisa memberikan kehidupan yang baik lah bagi masyarakatnya. Tapi kalau untuk di daerah yang saya kelola gitu, itu cukup menyulitkan lah teman-teman di sektor itu. Ditambah lagi juga kenaikan harga barang-barang dan jasa yang kian hari kian melambung tinggi, dan ya sudah tepatlah apa yang Bapak Presiden itu lakukan dengan bantuan langsung tunainya. Tetapi masih sangat perlu sekali ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa membantu masyarakat supaya terhindar dari kesuraman tahun 2023. Mungkin iklim investasi sudah keluar dari Republik Indonesia banyak ya. Dan juga banyak orang-orang kaya yang terlilit hutang, banyak orang yang miskin juga. Ya kalau orang miskin sih terlilit hutang nggak banyak juga hutangnya. Ya tapi itu menyulitkan roda perekonomian di masyarakat. Video ini mungkin tidak begitu bermakna, tidak begitu berisi, hanya berisi tentang harapan-harapan, kekesalan-kekesalan, kekecewaan-kekecewaan, dan juga pandangan-pandangan atau tentang kesukaan saya begitu, lebih banyak ya. Ya kekecewaan juga sih tidak didengarkan, dan walaupun tidak didengarkan saya juga legowo karena saya punya tempat di sini YouTube untuk menyalurkan apresiasi aspirasi saya yang mungkin juga bisa diterima ataupun dipertentangkan oleh kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.